Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian ya, khususnya siswa-siswi kelas 4. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4, muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian ya, kali ini akan kita mulai pembahasan dari bab 1 ya. Jadi untuk yang bab 4 sampai dengan 5 sudah kita bahas, bahkan sampai soal latihan ulangan akhir tahun ya. Tapi untuk yang bagian awal-awal belum kita bahas, jadi sekaligus untuk persiapan ya di awal semester untuk adik-adik yang dari kelas 3 naik ke kelas 4 ya, dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka ya. Jadi mari kita pelajari bersama-sama. Langsung saja kita mulai ya, bab 1, ayo berlatih, di halaman 4 ya. Bab 1 itu tentang proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila ya. Ayo berlatih ini di halaman 4 ya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Ya, ini ya adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 1, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan tokoh pada gambar berikut. Berilah tanda silang pada pernyataan yang tidak sesuai. Nah, ini adalah gambar tokoh yaitu Insinyur Soekarno ya, Insinyur Soekarno. Oke. Kemudian Insinyur Soekarno merupakan ketua BPUPKI. Lah ini kurang tepat ya, karena ketua BPUPKI adalah Dr. R. Rajiman Wedyo Diningrat. Maka untuk yang pernyataan pertama ini kita kasih tanda silang. Lanjut untuk pernyataan yang kedua, isi Pancasila merupakan hasil dari gagasan dasar negara yang beliau sampaikan. Nah ini benar ya. Jadi Insinyur Soekarno itu juga ikut dalam menyampaikan gagasan ya terkait Pancasila ya. Maka ini kita kasih tanda centang. Selanjutnya, menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 ya. Jadi ada 3 tokoh ya yang menyampaikan gagasan dasar negara. Yang pertama itu Muhammad Yamin, itu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Kemudian yang menyampaikan gagasan kedua ada Mr. Supomo, itu tanggal 31 Mei tahun 1945. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno ya, menyampaikan gagasan dasar negara pada 1 Juni 1945 ya. Berarti ini juga sesuai ya, kita kasih tanda centang. Selanjutnya yang ketiga, tokoh penggagas nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Jelas ya, ini juga betul atau sesuai. Nah maka untuk soal nomor 1 ini yang kurang sesuai adalah yang pernyataan pertama, ketua BPUPKI. Nah karena ketua BPUPKI bukan Insinyur Soekarno tapi Dr. R. Rajiman Wedyo Diningrat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Isilah dengan jawaban yang tepat. Yang A, Mr. Muhammad Yamin ya. Waktu penyampaian gagasan dasar negara ini tanggal 29 Mei 1945 ya. Jadi menyampaikan gagasan dasar negara itu tanggal 29 Mei 1945. Nah, kemudian isi gagasan dasar negaranya apa? Oke, ini tidak saya tulis karena agak banyak. Saya bacakan ya. Untuk Muhammad Yamin itu isi gagasan dasar negaranya adalah ini ya. Nah, ini dia, beliau Bapak Muhammad Yamin ya. Isi gagasannya yang pertama yaitu peri kebangsaan, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Itu ya gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Yaitu untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B,
Mr. Supomo, waktu penyampaian gagasan dasar negara tanggal 31 Mei 1945 ya, 31 Mei itu Mr. Supomo. Isi gagasan dasar negaranya apa? Nah, ini di sini sekalian ya. Oke, Mr. Supomo tadi menyampaikan gagasan dasar negara. 31 Mei 1945 di mana gagasan dasar negara yang disampaikan yaitu persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan sosial ya ini ya. Ini adalah Mr. Supomo. Yang pertama tadi Mr. Muhammad Yamin ya, yang kedua Mr. Supomo. Oke. Selanjutnya untuk yang bagian C ya, Insinyur Soekarno. Nah, tadi udah sedikit kita bahas ya. Jadi waktu penyampaian gagasan dasar negara itu adalah 1 Juni 1945. Nah, isi gagasan dasar negaranya apa? Nah, di sini juga ada dari sekalian ya. Oke, ini ya. Jadi Insinyur Soekarno itu menyampaikan gagasan dasar negara ya pada 1 Juni 1945 atau 1945 ini ya. Foto dari Insinyur Soekarno. Nah, isi gagasannya yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu isi gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 ya. Itu ya untuk soal nomor 2 sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir nomor 3. Apakah dalam menentukan dasar negara Indonesia para pemimpin bangsa kita sudah menunjukkan sikap sesuai Pancasila? Nah, jawabannya adalah iya. Nah, tulislah sila yang dimaksud dan contoh penerapannya dalam penentuan dasar negara Indonesia ini ya. Jadi sila keberapa dan contoh penerapannya seperti apa? Nah, jawabannya iya. Menerapkan musyawarah. Musyawarah itu sesuai dengan sila yang keempat ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menerapkan musyawarah. Berarti sesuai sila keempat. Kemudian mengutamakan persatuan dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Itu sesuai sila ketiga ya, persatuan ya, bersatu ya. Sila ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Jadi ini mengutamakan persatuan. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah iya, sesuai dengan sila keempat itu contohnya musyawarah, sila ketiga itu contohnya adalah persatuan atau mengutamakan persatuan. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk Ayo Berlatih di halaman 4 ya. Untuk penjelasan soal berikutnya dari buku ISPS Pendidikan Pancasila kelas 4, ikuti terus di channel YouTube Rivanesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.